Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi kita dalam kuliah Bahasa Indonesia ya. Saudara mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ulasan cerpen dan kita akan mengambil contoh sebuah cerpen berjudul Tuah Pusaka Tinggi karya Yulvia Afas. Dalam ulasan ini saya memotret tentang lokalitas dalam sebuah cerpen, ya, di mana nanti kita akan bahas terkait nilai-nilai lokalitas yang ada dalam cerpen Tuah Pusaka Tinggi karya Yulvia Afas. Cerpen Tuah Pusaka Tinggi dimuat di sebuah media online Saintia Indonesia dalam rubrik bernama Kreatika. Kreatika itu berisi tentang ulasan-ulasan tentang sebuah karya, cerpen ataupun puisi, dan juga ulasan-ulasannya. Nah, penulis cerpen ini seorang guru ya, guru bahasa Indonesia di sebuah MTSN di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dia sudah menerbitkan beberapa buku, di antaranya kumpulan cerpen Racun dari Istri, terbit pada tahun 2019, kemudian antologi puisi bersama peserta didik, yaitu Malaikat yang Tak Terlihat, terbit pada tahun 2020, kemudian novel Impian Kartini, terbit pada tahun 2020, sebuah buku tentang menulis teks eksposisi dengan game Kabar Narsis tahun 2020, dan beberapa karya lainnya yang sudah dibukukan. Yulvia selain menjadi guru bahasa Indonesia, dia juga bergabung dalam komunitas penulis Forum Lingkar Pena FLP wilayah Sumatera Barat. Ulasan ini kita mulai dari sebuah pandangan bahwa setiap karya sastra adalah refleksi dari zamannya. Tradisi atau yang lebih dalam kerangka yang lebih luas juga disebut sebagai lokalitas akan senantiasa ditulis ulang oleh generasi demi generasi yang hidup di dalam nilai tradisi tersebut. Kalau kita lihat ya, contohnya karena Yulvia Afas adalah seorang penulis dari Sumatera Barat, di daerah ini banyak penulis-penulis yang lahir baik sebelum zaman kemerdekaan sampai sekarang. Nah, biasanya tema-tema yang diangkat oleh penulis-penulis Sumatera Barat, baik di dalam cerpen ataupun novel, itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi yang membesarkan mereka. Jadi nilai-nilai tradisi yang hidup di lingkungan penulis itu kemudian mempengaruhi bagaimana cerita yang mereka tulis, bagaimana pemikiran-pemikiran mereka yang tertuang dalam bentuk karya fiksi, cerpen, ataupun novel, ataupun puisi. Nah, fokus kepada cerita pendek atau cerpen, bangun dunia cerita pendek yang serba terbatas, apapun yang termuat di dalamnya harus hadir secara ringkas, sekaligus berfokus pada sebuah titik. Intinya, cerita pendek itu tidak berpanjang-panjang. Dia kalau dibahasakan oleh Edgar Allan Poe, bahwa cerita pendek itu semestinya dapat dibaca dalam satu kali duduk. Ya, kira-kira antara setengah jam atau ya maksimal 2 jam. Ya. Jadi dia tidak panjang, dia bisa dibaca dalam sekali duduk, begitu sederhananya. Cerita pendek menurut beberapa pendapat ahli juga, dia tidak memiliki plot yang rumit,
Jadi plotnya sederhana dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu yang cepat. Nah, cerpen yang kita bahas kali ini yaitu berjudul Tuah Pusaka Tinggi. Cerpen ini bercerita tentang seorang suami yang meninggalkan anak dan istrinya pergi merantau untuk mengubah nasib. Ya. Namun ia tidak kembali karena memilih beristri lagi di rantau itu. Penulis memberi nama tokoh ini dengan Yanto, ya, seorang suami memiliki istri bernama Halimah dan anaknya yang masih kecil. Hidup mereka di desa begitu sederhana karena Yanto tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dia luntang-lantung, kalau ada pekerjaan dia bekerja, kalau tidak ya dia tidak bekerja, hanya di rumah saja. Sementara kebutuhan hidup menuntut mereka untuk terus bertahan hidup. Nah, dengan kondisi seperti itu, Halimah sebagai istri Yanto menerimanya apa adanya. Sebagai seorang istri, dia menunaikan kewajibannya mengurus rumah tangga dan seterusnya. Yanto, sebagaimana juga manusia lazimnya, dia tidak tinggal diam menerima nasib yang melarat itu, tapi dia berusaha. Salah satu yang dia lakukan adalah dia ingin merantau ke kota lain. Untuk modal merantau itu, Yanto menjual harta pusaka tinggi kaumnya. Nah, disinilah konflik itu mulai terbangun. Bagaimana Yanto ini sebenarnya sudah diingatkan oleh masyarakat atau saudara-saudara di kaumnya itu bahwa harta pusaka tinggi itu tidak untuk dijual untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan kaumnya. Kalau kita lihat ya dalam masyarakat Minangkabau, harta pusaka itu ada syarat-syaratnya untuk menjual. Nah, dan bagi Yanto waktu itu dia tidak dalam kondisi seperti yang disyaratkan untuk menjual harta pusaka tinggi. Syarat untuk menjual harta pusaka itu atau menggadaikannya dalam adat Minangkabau, dalam tradisi Minangkabau, contohnya bahasanya adalah kalau dalam kondisi pertama mai tabu jua di tengah rumah. Artinya dalam kondisi ada mayat, ada orang yang meninggal di rumah gadang itu, tapi dia belum bisa dimakamkan karena masih berhutang dan lain segala macam. Dengan kondisi seperti itu, maka harta pusaka boleh digadaikan ataupun dijual untuk membayarkan harta si mayat tersebut agar mayat itu bisa segera dimakamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk menjual ataupun menggadaikan harta pusaka itu adalah kalau ada dalam Minangkabau disebut dengan rumah gadang katirisan. Ya, dalam bahasa Indonesia kalau rumah gadang, rumah kaum itu rusak, ya, tiris ya, atapnya tiris dan lain-lain. Nah, untuk memperbaiki rumah gadang itu boleh menggadaikan harta pusaka atau menjualnya. Nah, tentu saja yang ketiga, ada satu syarat lagi. Harta pusaka itu boleh dijual ataupun digadaikannya itu ada istilahnya gadih gadang alun balaki, yaitu perempuan-perempuan yang sudah cukup usianya belum bersuami karena terhalang oleh ketiadaan harta. Jadi dia tidak bisa contohnya untuk menyelenggarakan pernikahan karena kekurangan biaya dan lain-lain, maka boleh menggadaikan harta pusaka atau menjualnya. Tapi Yanto dalam cerita ini tidak dalam kondisi itu. Dia menjual harta pusaka untuk kepentingan dirinya pribadi. Padahal dia tidak dalam kondisi seseorang laki-laki yang padam. Nah, jadi ada istilah lain, kalau laki-laki padam itu artinya laki-laki yang tidak memiliki saudara perempuan. Nah, maka harta pusaka mungkin cukup pada dirinya sendiri. Nah, sementara Yanto tidak demikian. Nah, disinilah mulai konflik itu terbangun.
di mana Yanto yang sudah menjual harta pusaka itu kemudian pergi ke kota, merantau, mungkin sedikit demi sedikit usahanya mulai berhasil, tapi justru dia lupa dengan anak dan istrinya di kampung. Yanto kemudian beristri muda di kota, ya. Singkat cerita, dia beristri lagi, tapi kejayaannya merantau itu tidak lama. Hanya sementara saja, kemudian dia kembali pada hidupnya yang susah, malah sekarang semakin susah karena dia sakit-sakitan di rantau. Hal yang sangat tragis adalah ketika tokoh Yanto ini yang sudah meninggalkan anak istrinya di kampung, ternyata di kota dibuang oleh istri mudanya. Jadi karena dia tidak lagi, dalam tanda kutip, tidak lagi bermanfaat untuk dia, untuk istri muda ini, lalu dia dibuang ke pasar. Ya, di dalam cerita disebutkan bahwa Yanto dibuang ke pasar. Tujuannya dibuang ke pasar agar Yanto itu tidak juga mati begitu saja, tapi bisa jadi dia bisa hidup dengan cara mengemis dan lain-lain. Nah, di pasar itu Yanto banyak bertemu dengan orang-orang ya karena dalam pusat keramaian. Nah, ada beberapa orang yang kasihan kepada tokoh Yanto ini. Dia sudah sakit ya, dia diceritakan sakit stroke, lumpuh, kemudian dia sudah tidak bisa berbicara. Dia hanya dibekali oleh istri mudanya itu dengan sebuah kartu yang menunjukkan alamat istri tuanya. Nah, orang-orang yang kasihan akhirnya membaca alamat istri tua Yanto itu dan mereka mengantarkan Yanto ke rumah istri tuanya di kampung. Di dalam cerpen itu tentunya diceritakan bagaimana perjuangan orang-orang untuk menemukan alamat itu yang susah karena berada di pelosok desa. Nah, setelah bertemu, ini di awal cerita itu bagaimana Halimah, istri tuanya yang sudah menderita, membesarkan anak-anak dan ditinggalkan suami, Halimah terpaku begitu melihat kehadiran suaminya dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal, dan dua orang itu mengatakan bahwa mereka menemukan Yanto terlunta-lunta di pasar dalam kondisi yang begitu tragis. Nah, cerita ini bagaimana tentang pergulatan batin sang istri, Halimah ini. Apakah dia akan menerima Yanto yang sedang sekarat atau justru menolaknya? Mungkin kalau mengikuti sakit hati, Halimah bisa saja mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yanto itu. Biar saja dibawa oleh laki-laki itu yang mengantarkannya itu, atau malah dia terserahlah, pokoknya itu hidupnya. Tapi inilah perempuan, dilema seorang istri yang walaupun sudah diterlantarkan bersama anak-anaknya oleh suaminya yang beristri lagi, kini dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit, laki-laki itu datang lagi dalam kehidupan mereka yang sudah mulai terbiasa dalam kesendirian, artinya tanpa kehadiran suami itu. Nah, inilah pesan moral dalam cerita Tua Pusaka Tinggi karangan Yulvia Avas ini sangat jelas. Yaitu yang pertama, bagaimana keberpihakan nilai-nilai tradisi Minangkabau dalam menjaga harta pusaka. Sebenarnya logika bahwa tidak boleh menjual harta pusaka adalah keyakinan masyarakat untuk menjaga harta pusaka itu. Jadi maka dihadirkanlah mitos bahwa kalau menjual harta pusaka nanti akan ditimpakan kemalangan demi kemalangan yang bertimpa-timpa. Nah, itu adalah cara untuk menjaga harta pusaka ini untuk diturunkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Nah, nilai positif dalam pola pikir seperti itu adalah masyarakat Minangkabau tentu tidak akan mudah kehilangan harta pusaka, sehingga mereka bisa menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa Minangkabau itu sendiri. Ya. Pesan moral yang selanjutnya,
kalau kita lihat ini tentu saja berbeda ya. Orang yang memiliki kearifan lokal seperti itu, mereka tentu saja tidak akan mudah kehilangan harta pusaka itu. Biasanya masyarakat tersebut akan bisa mewarisinya, menjaga kampung halaman tersebut atau tanah kelahiran tersebut untuk diwariskan kepada anak cucu mereka. Nah, dari sisi cerita, inilah keunggulan cerita yang ditulis oleh Yulvia Avas ini. Ia memiliki pesan moral yang kuat atas upaya mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, khususnya terkait dengan bagaimana masyarakat Minangkabau mempertahankan harta pusaka. Selain itu, pesan moral dalam cerita ini juga berkaitan dengan bagaimana sikap seorang suami yang hanya mementingkan kehidupan duniawi. Apa itu kepentingan duniawi? Ya, dia laki-laki yang hanya peduli pada nafsu dunia saja. Ingin punya banyak harta, walaupun dengan menjual harta pusaka, dengan yang lain. Ingin punya istri muda dan melupakan istri dan anaknya, dan seterusnya. Nah, pesan moralnya adalah jangan seperti itu, karena bisa jadi doa orang yang dizalimi, yaitu anak, istri yang ditinggalkan, itu berdampak pada kehidupan dia masa akan datang. Dan ternyata sesuatu yang kelihatan baik untuk dirinya belum tentu baik menurut Tuhan, begitu kan? Buktinya ketika dia menganggap istri mudanya itu lebih baik untuk kehidupannya, ternyata tidak, justru istri mudanya itu membuangnya dan menelantarkannya di pasar. Itulah pesan moral cerita ini. Kalau kita lihat dari sisi kelemahannya, sebagai sebuah cerita, tentu saja cerpen ini memiliki kelemahan. Contohnya, bagaimana pengarang atau penulis cerpen ini tidak berani menghadirkan ending yang dalam tanda kutip ending yang berani, gitu. Karena endingnya standar-standar saja. Dan ini terlihat dalam cerpen itu bahwa ternyata Halimah akhirnya menyerahkan kepada Tuhan. Kalau dia berdoa, Halimah berdoa kepada Tuhan jika dengan memaafkan dan merawat Yanto mampu menjamin surga untukku, maksudnya untuk Halimah, berilah aku kekuatan dan kesabaran untuk menerimanya kembali. Namun jika kehadirannya hanya menambah beban hidupku, maka sejujurnya aku belum sanggup melupakan apa yang telah ia perbuat. Kisah Halimah dalam sujud. Ini ending ceritanya. Dari ending cerita Tuah Pusaka Tinggi itu ya Halimah menyerahkan pada Tuhan. Dan mungkin ya pembaca bisa menerka bahwa bisa jadi Halimah karena persoalan moralnya, karena karena perasaannya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai wanita, mungkin dia akan menerima kehadiran Yanto yang sudah sekarat. Nah, kenapa ini menjadi kelemahan? Karena kegundahan tokoh utama ini, yaitu Halimah, apakah akan menerima kembali suaminya yang sudah meninggalkannya dalam penderitaan, kemudian datang lagi dalam kondisi menderita, tentu dalam naluri perempuan akan menerima kehadirannya. Nah, ini terlalu mainstream, terlalu biasa, gitu. Dan banyak kita saksikan hadir dalam cerita-cerita sinetron Indonesia khususnya. Saya membayangkan bagaimana jika penulis berani membuat ending yang tidak terduga. Anggaplah dalam film-film seperti Twist, ya, dalam film yang begitu tidak terduga. Mungkin ini karena pengarangnya adalah seorang perempuan, seorang guru yang belum berani menghadirkan cerita-cerita yang wah, yang mengejutkan pembaca. Contohnya ya bisa jadi dia membuangnya atau bagaimana, atau dia balas dendam atau seterusnya. Mengakhiri cerita ini ya, mungkin itu tadi ya, karena pengarangnya belum punya kesempatan untuk memikirkan ending-ending yang tidak terduga. Mungkin juga dia pengarang harus banyak-banyak lagi membaca cerpen-cerpen atau cerita-cerita
yang memiliki ending menarik yang mengagetkan pembaca. Demikianlah ulasan cerpen kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.